Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Herunisa dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas Indralaya, angkatan 2025. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan sebuah perjalanan, bukan dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan, tetapi kita akan menggunakan imajinasi. Kita akan kembali ke masa lalu, di mana sungai-sungai masih menjadi jalur utama kehidupan, para pemimpin yang bijaksana dan dihormati, dan juga sebuah kota bisa lahir dari legenda rakyat. Cerita sejarah bukan hanya kumpulan tahun dan nama tokoh saja, tetapi di baliknya terdapat kisah-kisah yang menarik tentang perjuangan, adat istiadat, nilai-nilai hidup, dan juga kepercayaan masyarakat pada zaman dahulu. Nah, di cerita sejarah juga kita bisa mengetahui sebuah daerah bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Pada hari ini kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah cerita sejarah. Saat mendengarkan, cobalah membayangkan suasananya seperti aliran sungai yang mengalir deras, kemudian sawah-sawah yang luas, tokoh-tokoh yang berperan, serta kepercayaan masyarakat yang muncul hingga saat ini. Ingat, menyimak bukan hanya tentang mencatat fakta saja, tetapi bagaimana cara kita memahami alur peristiwa, mengambil pelajarannya, dan juga menghubungkan pada kehidupan masa kini. Jadi, siapkan pikiran dan imajinasi kalian, karena kita akan memasuki masa lalu melalui kisah yang mewarnai lahirnya sebuah daerah. Selamat menyimak! Asal-usul kota Sekayu. Pada masa dahulu kala, ketika aliran sungai Musi masih jernih dan deras, hiduplah sebuah dusun kecil di tepinya. Dusun itu bernama Dusun Suak, dipimpin oleh seorang depati bijaksana yang bernama Samhat bin Sahaji, yang oleh penduduknya dipanggil Puyang Depati. Ia adalah pemimpin yang adil, disegani manusia, dan dihormati alam. Lama-kelamaan, ketika penduduk Dusun Suak bertambah banyak, maka Puyang Depati membuka wilayah baru di sekitar Lorong Pangeran yang dinamai Pangkalan Balai. Dusun Suak dan Pangkalan Balai hidup rukun bagai saudara, dan keduanya dipimpin oleh Puyang Depati yang bergelar Gindo sebagai tanda kebesaran seorang pemimpin marga. Pada abad ke-17, Kesultanan Palembang Darussalam berdiri megah. Di bawah naungan kesultanan itu, dusun-dusun di tepian Sungai Musi hidup damai. Puyang Depati bahkan diangkat menjadi pemimpin marga Mantri Melayu, dengan pusat pemerintahan di Sekayu pada masa itu. Di kalangan keluarga besar Puyang Depati, hiduplah seorang gadis jelita bernama Sa'ayu, putri bungsu dari Tahaji bin Sajidin, keponakan Puyang Depati. Ia memiliki dua kakak perempuan yang bernama Tasaima dan Tasaya. Namun Sa'ayu yang paling istimewa. Sejak kecil, Sa'ayu sering ikut ayahnya pergi ke sawah di daerah Pangsako dan Pangsambut. Anehnya, setiap kali Sa'ayu datang, hasil panen selalu berlimpah. Bulir padi menguning padat seolah alam merestui langkahnya. Namun, ketika ia beranjak dewasa dan tak lagi sering turun ke sawah, hasil panen mulai berkurang. Penduduk pun mulai bertanya-tanya. Suatu malam, ibunya bermimpi bahwa salah satu putrinya membawa berkah
tuah padi, rezeki yang turun dari langit untuk memberikan kemakmuran. Ketika ditanyakan kepada Puyang Depati, ia memohon petunjuk pada Tuhan. Ternyata benar, pemilik tuah padi itu adalah Saayu. Sejak itu, setiap musim tanam, para petani datang ke rumahnya, memohon agar Saayu ikut menurunkan bibit padi. Ia mendoakan benih dengan tulus hati, lalu menapakkan kakinya ke lumpur sawah. Dan benar saja, panen selalu melimpah. Padi yang tumbuh tampak lebih bernyawa, lebih hidup, dan lebih subur. Masyarakat mulai menyebut area sawah mereka sebagai Semangat Padi Putri Saayu. Karena kemasyhuran putri bungsu ini, daerah sawah di sekitar terusan Simpit hingga tepian Musi semakin ramai. Rumah-rumah mulai berdiri, sawah semakin luas, dan penduduk semakin banyak. Pada tahun 1745, Puyang Depati memutuskan mengganti nama menjadi Dusun Suak dan Pangkalan Balai menjadi Dusun Saayu, sebagai penghormatan atas berkah yang dibawa sang putri. Namun, lidah penduduk lama-lama memendekkan sebutan itu menjadi Sekayu. Sejak saat itulah, nama Sekayu digunakan sebagai nama pusat pemerintahan marga, dan lambat laun menjadi kota yang kita kenal sekarang ini. Puyang Depati Samhat bin Sahaji dikenal memiliki kesaktian. Ia dapat memanggil orang dari kejauhan, menurunkan hujan ketika kemarau, serta menjadi ahli agama dan pengobatan. Rakyatnya menyebut sebagai Al-Qaidah, Al-Mukarram, dan As-Suhudi, gelar untuk orang yang suci dan teguh pada aturan. Kini, makamnya berada di dekat Masjid Agung Soak Baru, sementara makam Saayu berada di seberang kota, di hilir Muara Jongot, berdekatan dengan makam ayahnya yaitu Tahaji. Begitulah kisah Putri Saayu, gadis suci pembawa tuah padi yang namanya kini abadi sebagai kota Sekayu. Setiap tahun, masyarakat masih mengenang berkah yang pernah mengaliri sawah-sawah mereka. Dan hingga hari ini, angin yang berhembus di tepian Sungai Musi seakan masih membawa bisik-bisik legenda. Sekayu, tempat tuah padi turun ke bumi. Demikianlah dongeng tentang asal-usul kota Sekayu, di mana kisah tentang seorang pemimpin yang bijaksana, masyarakat yang hidup rukun, dan seorang putri yang membawa keberkahan bagi tanah kelahirannya. Dari jejak para leluhur kita hingga legenda Putri Saayu, kita bisa belajar bahwa sebuah tempat tidak hanya lahir dan terbentuk dari bangunan juga pemandangan saja, tetapi juga dari cerita, nilai-nilai, dan pengorbanan orang-orang terdahulu. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberkahan dan kejayaan suatu daerah lahir dari kerja keras, persatuan, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga kini, nama Sekayu tetap menjadi simbol tuah, harapan, dan kecintaan masyarakat Musi Banyuasin terhadap tanah kelahirannya. Semoga dongeng ini tidak hanya menjadi cerita yang menghibur, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai sejarah, menjaga warisan, dan meneladani semangat para pendahulu. Karena di balik setiap daerah selalu ada kisah yang menunggu untuk dipahami dan dijaga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga cerita ini membawa wawasan dan menambah kecintaan kita pada sejarah dan budaya bangsa.
soal menyimak cerita sejarah tentang asal-usul kota Sekayu. Soal yang pertama, tokoh utama yang memimpin Desa Suak adalah A. Tahaji bin Sajidin, B. Saayu, C. Samhat bin Sahaji, D. Tasaima. Soal kedua, mengapa Uyang Depati membuka wilayah baru bernama Pangkalan Balai? A. Karena terjadi peperangan di Dusun Suak. B. Karena penduduk Dusun Suak semakin bertambah. C. Karena perintah dari Kesultanan. D. Karena sawah tidak lagi subur. Soal ketiga, pada masa berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam, Uyang Depati diangkat menjadi A. Sultan, B. Datu Hulu Balang, C. Pemimpin Marga Mantri Melayu, D. Kepala Pasar. Soal keempat, siapakah pemilik tuah padi dalam cerita dongeng tersebut? A. Tasaiyah, B. Tasaima, C. Tahaji, D. Saayu. Soal kelima, mengapa masyarakat selalu meminta Saayu turun ke sawah pada musim tanam? A. Karena ia pandai menanam padi, B. Karena ia membawa keberuntungan dan doa yang membuat panen melimpah, C. Karena ia adalah putri sulung keluarga, D. Karena dipilih oleh Kesultanan. Soal keenam, area sawah yang terkenal karena keberkahan Saayu disebut A. Pangjongot, B. Pangsako, C. Sawah Depati, D. Lorong Pangeran. Soal ketujuh, alasan perubahan nama Dusun Suak dan Pangkalan Balai menjadi Saayu adalah A. Untuk menghormati Sultan,
B. Karena daerah tersebut mengalami bencana. C. Untuk mengenang kerajaan dari Palembang. D. Karena perintah kerajaan dari Palembang. Soal ke-8. Nama Seayu lambat laun berubah menjadi Sekayu karena A. Ejaan Belanda mengubah sebutan itu. B. Penduduk lebih mudah mengucapkan. C. Diganti oleh pemerintah kolonial. D. Tidak ada yang tahu alasannya. Soal ke-9. Kesaktian Puyang Depati Samhat bin Sahaji ditunjukkan dengan kemampuan A. Terbang dan menghilang. B. Memanggil orang dari jauh dan menurunkan hujan. C. Mengubah tanah menjadi emas. D. Melihat masa depan. Soal terakhir. Pesan moral dari cerita asal-usul kota Sekayu adalah A. Kekayaan dapat membuat seseorang dihormati. B. Keberkahan suatu tempat berasal dari kebaikan dan ketulusan warganya. C. Kekuasaan harus dipertahankan dengan kekuatan. D. Semua daerah pasti terbentuk karena legenda. Baiklah, sampai disinilah kisah tentang asal-usul kota Sekayu yang telah kita jelajahi bersama. Terima kasih karena kalian telah menyimak perjalanan panjang para leluhur dari Puyang Depati yang bijaksana hingga Putri Seayu yang membawa tuah padi bagi masyarakat. Cerita ini bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi juga cermin tentang bagaimana nilai-nilai kebijaksanaan, kerja keras, dan rasa syukur dapat membentuk sebuah daerah menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Tadi kalian juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur pemahaman tentang tokoh, peristiwa, dan pesan yang terkandung dalam cerita ini. Semoga latihan ini dapat membantu kalian untuk mengetahui bahwa sebuah kota tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari sejarah panjang, perjuangan, dan kearifan para pendahulu. Teruslah menghargai cerita-cerita lokal seperti ini, karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan suatu daerah. Semoga kisah asal-usul Sekayu menambah rasa cinta kalian terhadap sejarah dan budaya sendiri. Sampai bertemu pada kisah selanjutnya dan tetap menjadi pembelajar yang mampu menangkap pelajaran di balik setiap cerita yang diwariskan. Terima kasih, sampai jumpa.